من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سوايا ولا غيركم سواكم Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal insana min tin wa khalaqahu fi ahsani taqwim. Summa salatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramuna alim ulama alladzina hum warasatul anbiya. Sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat cerdik pandai, wabil khusus orang tua kita Bapak Ustadz Haji Saifuddin, Bapak RW, Bapak RT, Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Ustadz Subhan Hamzah, beserta ibu dan keluarga, segenap jajaran panitia, terutama pengatur waktu penata acara yang sangat bijaksana, tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya calon-calon penduduk sorga. Calon, baru calon, tapi walaupun calon aminya kenceng banget, berarti menunjukkan yang hadir di sini benar-benar pengen masuk sorga. Gak cukup amin, tolong dengarkan sampai selesai. Walau amin-aminan belum selesai pada pulang, yakin gak akan paham. Wah, Pak Ustadznya takut ditinggal pergi. Bukan seperti itu. Saya malah senang kalau lagi ceramah pada pulang. Saya ikutan di belakang. Masalahnya kalau saya lagi ceramah pulang semua saya tetap ceramah, saya nggak bilang gila, stres namanya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirnya kita di sini di rumah beliau Bapak Sub tiada lain tiada bukan, beliau memohon dengan sangat agar kita mendoakan. Yang pertama, rumah tangga beliau kita doakan menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, amin. Yang kedua, kita doakan putra putri beliau, anak cucu turunan beliau dijadikan anak-anak cucu-cucu semuanya soleh solehah, amin. Alim alamah, amin. Allah kuatkan iman Islamnya, amin. Allah sehatkan lahir batinnya, amin. Allah cerdaskan pemikirannya, amin. Allah luaskan rizkinya, amin. Allah tinggikan derajatnya, amin. Allah muliakan akhlaknya, amin. Allah baguskan jodohnya, amin. Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga saya doakan
putra-putri Bapak Ibu yang hadir malam ini, saya doakan menjadi putra-putri yang soleh, solehah, alim, alamah. Amin. Tolong yang punya anak dengerin baik-baik. Yang nggak punya anak nggak usah dengerin, nggak apa-apa. Main HP aja kalian lah. Ini penting bagi yang punya anak. Ulama menyatakan anak itu ada 3 kelompok. Yang pertama namanya waladun qurrata a'yun, anak yang menjadi penenteram orang tuanya, pembahagia orang tuanya, penyelamat orang tuanya dunia dan akhirat. Moga-moga ini anak-anak kita semua. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ini aminnya kurang kenceng, masih gadis-gadis kayak ini. Yang nggak punya anak malah paling kencang. Yang kedua namanya waladun zayyinun, anak yang menjadi perhiasan, Pak. Perhiasan itu apa? Menyenangkan. Sekolahnya pinter, IQ-nya tinggi, beasiswa hampir dari SD, SMP, SMA, kuliah, beasiswa. Selesai kuliah nggak nyari kerja, perusahaan mencari dia. Begitu masuk kerja, gajinya paling besar. Masya Allah. Orang tua jalan kaki, belikan mobil. Orang tua kehujanan, kepanasan, diborong itu apartemen. Masya Allah. Tapi begitu orang tua meninggal dunia, jasadnya dimasukkan ke liang lahat, diuruk pakai tanah, hanya sampai di situ menyenangkannya. Setelah itu tak satu kalimah Al-Quran pun terucap dari mulutnya, dihadiahkan kepada orang tuanya. Ditambah-tambah punya istri kurang ajar. Begitu suaminya hari Jumat sore mau belok ke makam ibunya, istrinya teriak-teriak, "Gak usah ke makam mama hari ini mas." Kenapa? Lagi musim kuntilanak. Apa nggak sedih orang tua? Yang ketiga namanya waladun udwatun, anak yang menjadi musuh kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dunia mencoreng nama baik orang tua, menginjak-injak martabatnya, kurang ajar sama orang tua, kata-katanya menyakitkan, perilakunya memalukan, ngaji nggak pernah, sekolah gagal. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan cuma menyalahkan anak. Ada kalanya orang tua tidak peduli terhadap anak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua tentang anak adalah tentang amanah. Ini kok bunyi proses-proses apa ya? Sini lagi ceramah, situ malah kosong. Nanti dulu. Saya doakan gosong lagi nanti. Heran Marina View ini malah berkompetisi sama saya. Anak itu amanah Bapak Ibu sekalian. Seumur-umur Pak saya ceramah dari 2006, udah 11 tahun. Baru kali ini ada ceramah ngosek wajah di sini. Pak So, semacam ya saya. Niki. Satu. Bu, tengok sini. Malah nengokin wajan kosong. Kalau dalam rumah tangga Pak, ada istri kurang ajar sama suami, naudzubillah min dzalik Pak, apalagi mengkhianati suami, maka suami jawab berhak menjatuhkan. Kok menjatuhkan istri tuh? Kok istrinya dijatuhkan? Menjatuhkan talak. Kalau talak sudah jatuh, cerai terjadi, status berubah. Suami menjadi duda. Iya tahu duda. Istri menjadi janda. Anak menjadi yatim. Ini masih hidup Bu, malah yatim.
anak tetap menjadi anak. Betul Bapak Ibu? Sebaliknya, ada ibu-ibu nggak pernah keluar rumah, di rumah terus. PKK nggak pernah, posyandu nggak pernah, ngobrol sama tetangga nggak pernah. 3 bulan nggak pernah keluar rumah. Begitu keluar rumah, wajahnya pada bengep. Pipi bengkak, jidat segede telur asin. Ternyata dipukuli sama suaminya, tidak dikasih nafkah sama suaminya. Bapak Ibu jawab, ketika nikah ada segot taklek talak, apa bunyinya? Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah wajib bagi istrinya selama berapa bulan Bapak Ibu? Ini buku nikahnya nggak pernah dibuka ya? 3 bulan. Maka apa? Kok tambah 2 bulan? Mati aja sekalian. Maka kok jatuh talak? Kamu belum nikah ya? Ini hukum nih, perlu saya luruskan. Bukan jatuh talak Bapak Ibu. Kalau 3 bulan berturut-turut suami nggak ngasih nafkah lahir batin, bukan jatuh talak Pak. Maka istri berhak menggugat cerai suami. Bukan 3 bulan nggak ngasih nafkah jatuh talak. Kasihan kalau kayak gitu suami yang pada nganggur, betul nggak? Suami nggak kerja 3 bulan, istri janda. Besok nikah lagi suaminya pengangguran 3 bulan, janda lagi. Bukan itu Bapak Ibu. Ya Allah, ini Marina View buku nikahnya di mana sebenarnya? Nggak pernah dibaca sama sekali. Jadi abis nikah gitu kan, terus selfie berdua, ya kan? Abis itu bukunya ditaruh di mana? Digodekan. Emang di sini laku ya buku nikah itu? Laku? Pantesan nggak pada hafal. Ketika talak jatuh, cerai terjadi, status berubah. Suami menjadi duda, istri menjadi, jawab, anak menjadi apa? Jangan yatim lagi loh. Anak menjadi kok korban. Ada lagi jawaban jalannya. Anak tetap menjadi anak. Maka tanggung jawab terbesar adalah anak. Karena anak tidak akan ada bekasnya, tetap akan menjadi anak. Bersyukur yang punya anak Pak. Ibu bersyukur kepada Allah yang punya anak. Kenapa? Penderitaan batin seorang istri, penderitaan batin seorang suami adalah ketika dia membina rumah tangga sekian lama tidak dikarunia anak. Betul Bapak Ibu? Jangankan ibu-ibu Marina View, tukang kompang, Ratu Dangdut aja sampai nangis menjerit-jerit. Ibu kenal Ratu Dangdut? Siapa? Inul. Oh, taunya cuma pantat aja di sini. Tukang Inul, Elvi suka Inul aja kerjaan. Nangis Pak. 10 tahun sudah kita berumah tangga, namun belum juga mendapatkan putra. Kata Raja Dangdut Rhoma Irama, jangan bersedih, jangan gelisah, mohon padanya dalam berdoa. Sebagai seorang istri, aku merasa sedih karena nggak punya anak. Punya istri, punya anak. Bahkan bapak-bapak minder bergaul dengan bapak-bapak lain kalau nggak punya anak. Sebab kenapa? Di belakang suka digosipin, nggak pandai bikin anak. Karena itu bersyukur Bapak Ibu yang punya anak. Cara mensyukurinya bagaimana? Jadikan anak kita anak yang soleh, anak yang alim. Amin. Yang pertama, anak pengen soleh itu, maaf Bapak Ibu, hati-hati nih. Yang lajang-lajang tolong jangan main HP kalian.
10 tahun lagi kalian jadi bapak. Dengerin baik-baik. Satu anak itu hati-hati dari bahan bakunya. Kalian tahu bahan baku anak? Apa? Oh, semen. Ini mau bikin anak mau ngecor sebenarnya. Semen pak. Semen terus dibolen loh ya. Bahan baku anak itu makanan. Makanan mempengaruhi sifat dan perilaku anak. Kululah minabata minal harami fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang berhak menyantapnya. Hati-hati dengan makanan. Contoh Imam Syafi'i rahimakumullah. Beliau itu hasil daripada makanan yang bersih. Jangankan dari yang haram, yang subhat aja nggak masuk ke orang tuanya. Maka tengoklah Imam Syafi'i, Masya Allah, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan benar-benar hafal 7 tahun Pak. Titiban ada anak 70 tahun. Jangankan hafal Quran, Qurannya aja nggak punya sampai sekarang. Karena bapaknya Imam Syafi'i ketika lajang, hati-hati dengan makanan. Bapaknya Imam Syafi'i lajang itu ke pesantren, jauh jalan dia, sampai lapar. Karena saking laparnya dia nemu buah delima di pinggir jalan, diambilnya, dimakan, digigit. Kalau orang Jawa bilang sak berakotan, sak gigitan. Nangis Pak. Ya Allah, ini buah delima siapa? Sudah terlanjur aku telan. Dicari orang yang punya delima. Begitu jumpa dia bilang, Pak maaf, ada apa? Aku tadi nemu delima di pinggir kebun Bapak. Saya yakin ini delima Bapak. Terus kamu mau ngapa? Sudah terlanjur tadi ku ambil dan ku makan sedikit. Mau kamu? Tolonglah yang sudah aku makan. Bapak halalkan Pak. Baik aku halalkan. Syaratnya 1. Kamu kerja di ladangku 9 tahun tanpa ku kasih upah. Sanggup? Sanggup Pak. Masya Allah. 1 gigitan 9 tahun. Nemu, nggak nyolong. Beda dengan ibu-ibu Marina View lagi hamil pada nyidam. Malah sengaja pada di bawah pohon mangga tetangga. Ngarep-ngarep yang jatuh. Ada yang berdoa lagi, ya Allah datangkan angin ribut supaya mangganya rontok sekalian. Malah disengaja. Bapaknya Imam Syafi'i luar biasa. Yang kedua, anak soleh itu lahir dari pintu yang sah. Namanya nih nikah, mau tidak mau. Nikah. Setelah nikah kemudian proses selanjutnya ibarat sawah dan ladang. Nisaukum harsulakum. Yang belum nikah dengerin. Perempuanmu, istri-istrimu itu ibarat sawah ladangmu. Jadi bapak ini tukang cangkulnya, ibu ini sawahnya. Harus sinkron. Kalau anaknya pengen bener, cangkulnya harus tajam Pak. Walaupun tua nggak apa-apa Pak Sebutin. Yang penting tajam. Ya cangkul kan beda-beda. Saya kemarin ceramah di Pekanbaru, cangkulnya agak pendek-pendek. Ya, sudah 2 kilan 3 kilan. Ceramah dulu kok agak panjang-panjang, hitam lagi. Sementara ibu adalah sawah. Sawah yang terbaik itu Pak, sawah yang dirawat. Ibu tahu sawah Bu? Kalau terlalu banyak air, nyangkulnya susah, becek. Kalau nggak ada air, keras. Pelihara baik-baik. Maksudnya apa? Supaya nanti benih bisa tertanam. Sawahnya dirawat, ya Bu ya. Semak-semaknya dibersihkan. Ini kok pada ketawa saya bilang ini. Supaya apa? Benih tumbuh subur Pak. Setelah ditanam kemudian benih akan mulai berbuah. Hamil, hamlun, ngandung, meteng. Ketika istri sedang ngandung, sedang hamil, sedang meteng, ingat, kalau orang Amerika mengatakan dengan teorinya,
ada prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Maka ibu bapak Marina View punya teori apa? Pembelajaran sebelum anak menengok dunia dan isinya. Caranya banyak-banyak baca Al-Quran. Siapa? Bapak ibunya. Apa kedengaran? Masya Allah, saya telepon dari Batam ke Jawa aja dengar orang sana. Apalagi mulut seorang ibu membacakan Al-Quran untuk anaknya yang ada dalam kandungan. Walaupun kadang-kadang suka dipilih-pilih, sah-sah saja silakan. Anak pengen ganteng, bacakan surat Yusuf apal semua. Karena konon katanya Nabi Yusuf ganteng. Anak pengen cantik, bacakan surat Maryam. Anak pengen jadi orang kaya, Waqiah dibaca. Anak pengen jadi pejabat, Al-Mulk tiap saat dibaca. Anak senengin orang, bacakan Ar-Rahman. Anak pengen akhlaknya mulia, bacakan surat Muhammad. Ada ibu-ibu kelihatan bingung. Kenapa bu? Saya hamil pak. Berapa bulan? 6 bulan. Terus saya baca Quran, begitu saya tutup saya baru ingat yang saya baca surah Al-Baqarah. Begitu saya tahu Al-Baqarah artinya sapi betina. Terus bagaimana nasib anak saya pak bentuk? Inilah yang ngawur kadang-kadang. Nggak ada pengaruhnya nama surat dengan bentuk manusia pak. Masa cuman gara-gara hamil baca surat Al-Baqarah lahir ada ekornya, kan nggak mungkin. Yang kasihan ibu-ibu lagi hamil kelewat baca surat jin, lahir tuyul semua anaknya. Kok nggak kayak gitu? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berkah semua. Perbanyak baca. 9 bulan 10 hari, Masya Allah. Yang namanya istri sudah mulai terasa mau melahirkan, udah mulai buka pintu. Ini ada cerita menarik pak. Saya masih lajang, istri saya hamil mau melahirkan, saya bingung. Saya bawa ke bidan wiwit, katanya bidan wiwit tuh. Nyampe sana saya tungguin pak, orang tua di kampung nungguin sendirian. Bidannya bilang, Pak ini sudah pintu 5. Saya bengong, kok pintu rumah saya jadi 5 pak. Saya tahunya pintu saya itu cuma 2 bu, pintu depan, pintu belakang. Bukan pintu itu pak, pintu istri bapak. Pintu istri saya kan cuma 1 pak. Rupanya sudah mulai. Begitu anak lahir brol, awas hati-hati. Jihadul mar'ati biwaladatiha. Jihadnya perempuan adalah ketika melahirkan. Ibu, Islam ini sangat adil. Perempuan diciptakan oleh Allah lemah lembut, kodratnya adalah mengandung, melahirkan, menyusui. Tapi ternyata kodrat itulah yang bisa mengangkat harkat derajat seorang perempuan menuju husnul khotimah. Kenapa? Karena perempuan ketika melahirkan, dia meninggal dunia, pangkatnya syahid fil akhirah, sakit di akhirat. Jenazahnya tetap pak diurus, fardu kifayahnya seperti biasa, tapi nanti di akhirat dakhalal jannah, jaminannya masuk surga. Paham ibu? Paham bu? Makanya jangan suka nyesel kalau punya anak. Anak nakal, ibu jangan nyesel. Nyesel aku ngelahirin kamu, masuk lagi, nggak boleh kayak gitu. Mau lewat mana? Lewat telinga kan nggak mungkin. Awas hati-hati. Karena itu karunia dari Allah. Yang kedua kepada bapak-bapak, kalau istri sudah mulai terasa pak, kontraksi, udah kontraksi, kontraksi, bapak nungguin pak, ngasih support, suami siaga, tahu ngasih support pak, dorongan. Anak saya lahir pak, yang pertama yang kedua alhamdulillah saya di samping istri saya pegang tangannya ngasih support. Mama ayo mama ngeden, papa akan ikut ngeden. Istrinya suaminya ikut. Anak lahir brol ke dunia, Masya Allah, sambut dengan adzan dan qomat. Ini kadang-kadang yang keliru, kadang-kadang istri sudah masuk ruangan bersalin, suami malah kabur ke kedai kopi pak.
ngerokok, betul Bu? Tanya sama Pak RT, Pak, kok nggak nungguin istrinya? Jawabannya Pak, nggak tega Pak, nggak tega. Padahal waktu bikin teganya minta ampun, betul. Banting kanan, banting kiri, diinjak-injak. Begitu melahirkan, nggak tega. Bapak harus tega. Bro, anak lahir ke dunia, sambut dengan apa? Adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Tolong, kemarin ada yang musik-musik gadis ini, kalian harus tetap ngadanin anak kalian ya. Jangan sampai nggak diadanin. Walaupun belum nikah, persiapan dari sekarang belajar adzan. Adzan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Ada yang mengatakan adzan saja cukup. Yang ngadanin siapa? Yang ngadanin ayahnya, bapaknya, jangan imam masjidnya. Ini kadang-kadang istri melahirkan, Pak imam masjid dicari-cari, ditungguin di rumahnya. Imam masjidnya lagi kedurenan, lagi tahlilan, tungguin. Begitu pulang dimarah-marahin, imam keluyuran. Ada apa? Istri saya melahirkan. Nah, saya suruh ngapain, kata Pak Haji kan? Tolong diadanin. Loh, Pak Haji Saifuddin kan cerdas. Enak aja kamu yang numpakin, aku yang adanin gitu. Cerdas banget. Yang ngadanin bapaknya. Pak Imam cuma ngasih tahu caranya. Dan saya ingatkan, adzan untuk bayi itu Pak, asal kedengaran sama telinga bayinya cukup. Jangan kayak di otorita Batam, ngadanin anak kayak orang Jumatan. Perawatnya pada keluar, baru jam 10 udah duhur Pak. Belum ada orang adzan. Adzan. Yang diadanin siapa Pak? Bayinya, bener. Bukan istrinya loh ya. Siapa kemarin Tanjung Moncang bilang istrinya? Yang diadanin siapa? Istri saya Pak. Bayinya. Kalau istrinya udah budek tiap maghrib diadanin. Setelah diadanin, dikomatin, anak pengen soleh, kulo gulamin murtahanun biaqiqatihi. Anak masih tergadekan, tebus dengan apa? Tutbahu bisabihi, penyembelihan pada hari ke-7. Ibadah dalam Islam macam-macam Pak. Ada yang ruku dan sujud, namanya sholat. Ada yang menahan haus dan lapar, namanya puasa. Ada yang